Kemudian pada kolom ini kita isi di sini yaitu distributor, lalu tanggal mulai datanya yaitu 31 Desember 2022. Lalu centang Vivo, kita memakai first in first out, lalu klik selanjutnya, lalu pilih Accurate Online, klik lanjutkan, lalu kita jangan centang, kita biarkan di sini biar tidak tercentang, lalu selesai. Kita tunggu. Lalu kemudian setelah loading nanti kita langsung ke pengaturan, lalu preferensi, kita tunggu. Kemudian kita isi data-data di sini. Kita isi data-data di sini asalnya dari kita bisa dapatkan dari modul yang tertera. Lalu kemudian kita isi alamat juga. Setelah kita mengisi alamat dan info perusahaan, kita dapat klik simpan. Lalu setelah input data pada menu perusahaan, kita dapat menginput mata uang. Kita klik pengaturan, lalu preferensi, lalu klik fitur, kemudian klik multi cabang multi mata uang, lalu simpan. Kemudian kita bisa mengatur mata uang di sini, kita klik. Kemudian kita masukkan US dollar. Lalu klik simpan. Lalu kita kembali, kita ke menu perusahaan. Setelah itu kita klik pajak. Lalu kemudian kita klik hijau di sini, daftar hijau di sini. Kita klik. Apabila sudah ada di sini, maka tidak perlu kita simpan, kita biarkan saja. Lalu kemudian kita akan melakukan impor akun perkiraan pada buku besar. Kita klik buku besar di sini, lalu akun perkiraan. Setelah itu klik daftar hijau di sini, lalu klik impor data. Impor dari Excel. Kita pilih di sini. Pastikan sudah mendownload data perusahaan. Dipilih datanya, lalu klik, lalu unggah. Klik lanjutkan. Lalu jangan lupa untuk mencentang lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kita centang. Lalu lanjutkan dan kita tunggu. Lalu lanjutkan dan kita tunggu. Maka akan terlihat 73 data berhasil diproses, lalu kita tutup. Selanjutnya kita akan melakukan memasukkan impor pemasok. Kita impor data di sini. Kemudian kita unggah. Kita pilih pemasok, lalu open. Lalu kita unggah. Klik lanjutkan. Dan jangan lupa untuk mencentang. Kemudian klik lanjutkan. Maka 6 data berhasil diproses. Selanjutnya kita akan memasukkan daftar pelanggan. Kita klik daftar pelanggan.
pilih file, daftar pelanggan, klik open, lalu kita unggah, klik lanjutkan, jangan lupa untuk mencentang, lalu klik lanjutkan. Maka 6 data berhasil diproses. Kita tutup. Lalu kemudian untuk barang dan jasa kita harus mengatur terlebih dahulu di persediaan, lalu kita klik barang dan jasa, kita tunggu, lalu kita masukkan di sini yaitu komputer sesuai dengan modul. Lalu kita klik simpan, lalu monitor, lalu simpan. Setelah membuat data tersebut, di sini akan tertera komputer dan monitor. Kita close saja. Lalu baru kita masukkan import data barang dan jasa. Kita pilih filenya. Kita klik daftar barang, open, lalu unggah. Kita lanjutkan, centang, kita lanjutkan. Semua pemasok, pelanggan, dan barang jasa telah terpenuhi syaratnya. Lalu kita akan memasukkan aset tetap. Kita pilih, lalu ke kategori aset tetap. Lalu kita masukkan di sini yaitu ada tanah. Kita simpan. Gedung. Kita simpan. Dan peralatan. Lalu kita simpan. Setelah itu kita bisa masuk lagi ke aset tetap. Lalu pilih aset tetap. Kemudian klik daftar hijau di sini. Lalu import data. Import dari Excel. Lalu kita pilih file yang ditentukan, yaitu aset tetap. Kita open, lalu kita unggah. Klik lanjutkan, lanjutkan. Maka akan ada data tiga data berhasil diproses. Lalu kita bisa tutup. Kita bisa lihat di sini sudah ada datanya. Setelah melakukan tahap aset tetap, kita bisa close saja. Kemudian kita lanjutkan dengan melakukan proses akhir bulan. Kita bisa klik perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Kita pilih bulannya di sini yaitu bulan Desember tahun 2022. Lalu kita bisa klik simpan. Lalu setelah ini bisa kita close, lalu kita lanjut ke melihat neraca saldo pada 31 Desember 2022. Kita bisa klik di pojok kiri bawah daftar laporan, lalu kita klik daftar laporan. Kemudian kita cari neraca indeks kontrol, ini kita klik. Lalu kita tentukan pertanggalnya yaitu 31 Desember 2022. Lalu tampilkan. Maka akan ditampilkan hasil neracanya. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi pada tanggal 2 Januari, yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang sebagai berikut. Monitor Xiaomi kuantitasnya 20, monitor Asus kuantitasnya 10, lalu monitor Samsung kuantitasnya 15. Kita dapat melakukan ke fitur persediaan, lalu ke permintaan barang. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 2 Januari 2023. Tipe permintaannya beli barang. Lalu kita dapat cari sesuai yang dengan petunjuk, yaitu monitor Asus tanggal 2 Januari kuantitasnya
Monitor Asus kuantitasnya 10, lalu klik lanjut. Kemudian monitor Xiaomi, kuantitasnya 20, lalu klik lanjut. Kemudian yaitu monitor Samsung, kuantitasnya itu 15, lalu klik lanjut. Lalu setelah barang-barang telah dipilih, lalu kita klik simpan. Kita lanjutkan transaksi pada tanggal 3 Januari 2023. Perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sinar Abadi dan PT Cahaya dengan detail sebagai berikut. Kita bisa lihat pada modul, lalu kita lakukan transaksi. Di sini kita bisa lanjut ke fitur pembelian, lalu pesanan pembelian, kemudian kita lanjutkan tanggal 3 Januari. Pilih pemasoknya yaitu kepada Sinar Abadi. Lalu kita ambil, lalu permintaan, kita cari di sini, kita klik, di sini kita pada Sinar Abadi memintanya itu monitor Xiaomi, maka sisanya kita tidak perlu centang. Lalu klik lanjut. Kemudian kita klik info lainnya, kita isi alamatnya, kemudian tanggal kirimnya yaitu tanggal 3. Nah, itu kembali, kemudian kita simpan. Kemudian kita lanjutkan kepada PT Sinar Abadi, kepada PT Cahaya. Ganti tanggalnya, tanggal 3 Januari 2023. Lalu klik ambil, permintaan, lalu lanjut. Kita klik info lainnya, isi alamat, dan tanggal pengirimannya yaitu tanggal 3 Januari. Lalu kita simpan. Setelah tersimpan, kita klik daftar hijau di sini. Kita isi harga-harganya, yaitu monitor Xiaomi yaitu sebesar 3 juta rupiah. Lalu klik lanjut, lalu klik simpan. Begitupun pada PT Cahaya, kita sesuaikan harganya pada monitor Asus yaitu sebesar 5 juta. Lanjut, monitor Samsung juga sebesar 3.500.000. Klik lanjut, lalu kita simpan. Kita lanjut tanggal 4 Januari 2023. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sinar Abadi pada tanggal 3 Januari 2023. Barang yang dikirim sebagai berikut: monitor Xiaomi kuantitasnya 20, nomor surat jalan 3967, pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Kita dapat lanjutkan ke fitur pembelian, lalu penerimaan barang. Lalu kita cari di sini pemasoknya yaitu PT Sinar Abadi. Kita pilih tanggalnya 4 Januari 2023. Kemudian kita isi nomor terimanya
itu 3697. Lalu klik ambil, lalu ke pesanan. Kita cari di sini, klik lanjut. Lalu kemudian kita simpan. Kita akan melanjutkan transaksi pada tanggal 5 Januari, yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Cahaya pada tanggal 3 Januari dengan detail sebagai berikut: monitor Asus kuantitasnya 15, monitor Samsung kuantitasnya 10. Dengan info pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, barang dimasukkan ke gudang belakang, dan nomor faktur pembelian tertera pada modul. Maka kita dapat melanjutkan pada fitur pembelian, lalu kita pilih faktur pembelian. Setelah itu kita isi di sini. Kita isi di sini yaitu PT Cahaya dengan tanggal 5 Januari 2023. Lalu kita klik ambil pesanan. Ambil lalu pesanan. Kita cari di sini. Lalu klik lanjut. Kemudian kita ubah gudangnya ke gudang belakang. Kemudian setelah mengubah gudang, kita klik info lainnya, lalu mengisi nomor faktur di sini. Nomor fakturnya kita bisa salin. Setelah mengisi data-datanya, nomor faktur dan lain-lainnya, tentu juga alamat, maka kita di sini mobil box simpan sebagai data baru. Kemudian di sini kita bisa simpan. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi pada tanggal 6 Januari 2023. Perusahaan melunasi utang pada PT Cahaya untuk nomor faktur. Pembayaran dilakukan menggunakan cek Bank Mandiri IDR. Nomornya yaitu NZ0067 dan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2023. Maka kita bisa masuk ke fitur pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kemudian kita pilih pembayaran ke PT Cahaya, banknya Bank Mandiri DF. Kita ubah juga tanggalnya yaitu tanggal 6 Januari 2023. Setelah mengisi data di atas ini, kita bisa klik ambil. Lalu pesanan pada modul yaitu NZ-LHS 900. Kita centang yang ini saja, lalu kita lanjutkan. Setelah itu kita ke info lainnya. Metode bayarnya yaitu menggunakan cek giro. Kita isi di sini nomor ceknya yaitu NZ 0067. Lalu setelah selesai mengisi data di info lainnya, kita bisa simpan. Jangan lupa untuk merefresh nilai pembayaran. Setelah itu baru kita bisa simpan. Sebelum melakukan transaksi pada tanggal 8 Januari, kita harus mengisi pemasok terlebih dahulu. Kita masuk ke pembelian, lalu pilih pemasok. Setelah itu kita isi di sini yaitu Amba Express. Lalu kita pilih kategorinya yaitu umum. Lalu setelah itu kita
masukkan tipe pemasoknya sudah, lalu Indonesia rupiah jangan lupa, kemudian kita klik simpan. Akan melanjutkan transaksi pada tanggal 8 Januari 2023, perusahaan menerima tagihan dari PT Sinar Abadi atas penerimaan barang pada tanggal 4 Januari 2023. Nomor faktur pembelian yaitu TF-007. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Amba Express. Buat vendor baru dengan mata uang IDR, perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut sebesar 550.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan akan dibayarkan ke Amba Express. Maka kita bisa masuk ke fitur pembelian, yaitu lalu ke faktur pembelian. Kita ganti terlebih dahulu tanggalnya, yaitu tanggal 8 Januari 2023. Lalu pemasoknya itu PT Sinar Abadi. Lalu kita klik ambil, lalu ke penerimaan. Kita cari di sini monitor Xiaomi 20 piece. Lalu setelah itu kita masuk ke biaya lainnya. Kita cari akun beban angkut pembelian. Setelah itu kita masukkan jumlahnya, yaitu sebesar 550.000. Kita klik lanjut. Kemudian setelah itu kita bisa simpan. Bisa lanjutkan yaitu ke pembelian, lalu faktur pembelian. Kita pilih di sini Amba Express. Kita pilih tanggalnya tanggal 9 Januari 2023. Lalu setelah itu kita ambil, lalu biaya pembelian kita cari di sini, lanjutkan. Kemudian kita ke biaya lainnya, lalu kita ubah di sini sebesar 525.000. Kita klik lanjutkan. Setelah itu kita ke info lainnya. Kita isi nomor faktur di sini. Dalam mengisikan nomor faktur jangan lupa untuk mencentang kena pajak. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 9 Januari 2023. Setelah itu kita cek ulang lagi. Apabila dikira sudah lengkap, datanya bisa kita simpan. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada fitur penjualan. Tanggal 5 Januari 2023, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada CV Terang Abadi dengan rincian TV LG kuantitasnya 20, TV Panasonic kuantitasnya 15, dan TV Sharp kuantitasnya 10. Maka kita bisa lanjutkan, kita bisa memilih fitur penjualan di sini. Lalu kita klik penawaran penjualan. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita akan memilih pelanggan dan menyesuaikan tanggal. Di sini kita pilih CV Terang Abadi. Lalu tanggalnya tanggal 5 Januari 2023. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita input barang yang akan dibeli. Yaitu ada televisi LG. Kuantitasnya 20. Dengan harga 2 juta. Kemudian klik lanjut. Televisi Panasonic. Kuantitasnya 15. Klik lanjut. Lalu yang terakhir yaitu televisi Sharp. Kuantitasnya yaitu 10. Klik lanjut.
Apabila seluruh data telah terinput dengan benar sesuai dengan soal, maka kita bisa klik simpan. Kemudian kita akan lanjut pada tanggal 6 Januari 2023. Perusahaan menerima pesanan penjualan dari CV Terang Abadi dengan nomor PO 0035 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 5 Januari 2023. Atas pesanan ini, CV Terang Abadi memberikan uang muka sebesar 30 juta termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke bank rekening Mandiri IDR. Maka langkah yang kita bisa lakukan, kita masuk ke fitur penjualan, lalu kita ke pesanan penjualan, kita sesuaikan CV Terang Abadi pada tanggal sekarang yaitu 6 Januari 2023. Kemudian kita bisa pilih ambil, lalu ke penawaran. Setelah itu kita cari. Di sini bisa terlihat, maka bisa kita klik lanjut. Setelah itu kita coba ke info lainnya. Tanggal pengirimannya itu tanggal 6 Januari, kita ubah. Kemudian nomor PO akan kita isi. Apabila dirasa data-datanya telah benar, maka kita lanjutkan ke proses. Lalu uang muka, kita tunggu. Lalu setelah itu kita masukkan di sini 10 juta. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Lanjutkan, kita pilih bank, di sini Bank Mandiri IDR. Kemudian tanggal bayarnya kita ubah tanggal 6 Januari 2023. Lalu kita klik refresh. Setelah itu kita pastikan di info lainnya sudah transfer bank. Lalu bisa kita klik simpan.